Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Bani Husin, hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bersama-sama pagi hari ini mendekati siang dapat menghadiri undangan keluarga besar Bani Husin dalam acara halal bihalal. Salawat dan salam semoga tetap kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, sahabatnya dan para pengikutnya. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi, penghargaan kepada ponakan saya Haji Mamat. Yang mana Haji Mamat Mega itu kata orang Madura, nggak tahu kata orang Surabaya. Dapat giliran dan Haji Mamat memprakarsai mengundang kami Bani Abu Bakar. Perlu saya sampaikan, ini sudah tahu semua, tapi bagi yang belum tahu saya sampaikan. Atau yang sudah tahu tidak apa-apa, kita mengingat-ingatkan bahwa Haji almarhum Haji Husin Tembahan dulu itu punya anak namanya Fatmah, ya, Haji Fatmah. Ya, itu kawin dengan kakak saya namanya Haji Husin. Ya, bukan Haji Husin yang Tembahan, Haji Husin Bangkalan, kakak saya. Kakak saya itu adalah Haji Abu Bakar. Jadi ini pertemuan yang amat sangat mulia, karena dua bani sudah bertemu dikemas dalam acara halal bihalal. Ini luar biasa. Jadi ini saya berikan apresiasi sekali lagi kepada Mama. Kalau perlu nanti saya berangkat ke Roma. Setuju enggak? Bilang yang setuju sekarang. Setuju enggak? Hadirin yang saya hormati, masih suasana Idul Fitri. Kami dari keluarga besar Bani Abu Bakar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita semua termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu, termasuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu, dan termasuk orang yang kembali ke fitrah. Bapak Ibu hadirin seperti yang kau hormati, campur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dapat baik. Perlu kita sedikit kupas mengenai kenapa hari raya Idul Fitri ini diberi nama Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian, bagaikan bayi yang lahir. Jadi setelah kita puasa, diterima puasa kita bagaikan bayi yang lahir, suci. Kullu mauludin yuladu ala, setiap yang dilahirkan suci. Bayi yang suci itu Bapak Ibu perlu dicermati. Bayi itu tidak pernah dendam,
Ada bayi dendam. Nah, ini mulai tahu-tahu dendam. Bayi itu tidak pernah dengki, bayi itu tidak pernah iri. Itulah bayi. Oleh karena itu, ketika kita merayakan Idul Fitri, kita sifat-sifat kita bagaikan bayi yang dilahirkan. Kemudian berikutnya, semoga kita tadi itu menjadi orang yang menang. Menang artinya menang melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita puasa dulu kan dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan tapi dikendalikan. Inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbih. Dalam surah Yusuf 53, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Illa ma rahima rabbih, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita lulus pelatihan Ramadan itu, kita mestinya bisa mengendalikan. Allah hadis Nabi mengatakan, "Rujatna minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu ma hiya ya Rasulullah? Jihadil akbar. Dari pulang dari perang Badar, pulang yang amat dahsyat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu ya Rasulullah perang besar? Jihadul akbar. Jihad melawan hawa nafsu. Hadirin sebagian kaum ulama akhir yang saya hormati. Kemudian berikutnya, kita senantiasa berdoa. Kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu, benar enggak ini doanya? Saya tanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Betul ya? Betul. Ini ada ungkapan yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini tolong disimak, kalau perlu direkam. Isinya begini. Jangan kau menangis ketika Ramadan pergi, karena Ramadan itu akan kembali. Tapi menangislah karena khawatir ketika Ramadan itu kembali kau telah pergi. Itu luar biasa makna. Kaitannya dengan apa itu doakan. Jadi berapa banyak kawan kita, sahabat kita yang tahun lalu ikut Ramadan, tahun ini sudah dikubur. Juga demikian, berapa banyak nanti yang kita tahun ini menemukan Ramadan, belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu nangis kita. Karena Ramadan itu bulan yang amat mulia. Minimal pahalanya 10 kali lipat sampai berlipat-lipat sampai menemukan Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin sebagian kaum yakin yang saya hormati. Berikutnya adalah puasa. Ibadah puasa itu adalah suatu ibadah yang tidak ada riya. Saya ulang, Bapak Ibu, adanya di sini aja, jangan ada kemana-mana. Ada di sini. Jadi bulan apa itu? Ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak ada riya. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, kemudian imanan wa ihtisaban,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa. Kaitannya dengan ini ada hadis Nabi yang mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Itu hadis kata Nabi. Kata Allah, kata Tuhan, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan menilainya. Nah ini, aku yang akan menilainya. Jadi umpama kita ada di rumah sendirian Bapak Ibu, makanan ada, minuman ada, karena iman, karena ingin mendapat ridho dari Allah, dua hal itu, dan mungkin kita korupsi minum maksudnya, bukan korupsi yang triliunan itu, bukan korupsi minum, korupsi makan, tidak mungkin, karena iman. Jadi puasa ini memang ibadah yang tidak ada riya. Kemudian berikutnya adalah kalau dibanding haji, nah ini tahu sedikit. Haji itu kebalikannya. Haji itu adalah ibadah yang sangat amat banyak pamer. Ya. Berangkat orang sekampung sudah pada tahu. Pulang sampai di tanah suci sebagai tamu Allah. Pulang ke tanah air disambut oleh keluarga dan seterusnya. Status sosialnya meningkat jadi Pak Haji Ismail atau Ibu Hajah Afifah. Kenapa dua ini dari Bani Husain yang sebut? Karena beliau itu bolak-balik ke Madinah setiap tahun. Ya enggak? Betul kan? Jadi itulah, jaga keikhlasan haji itu sejak berangkat tanah air, tanah suci, pulang kembali ke tanah air sampai meninggal. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, melelo kita. Yang terakhir ini penting. Tolong disimak ini. Kalau perlu biarlah. Yang terakhir ini yang ada hubungannya dengan halal bihalal. Halal bihalal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memaafkan setelah melaksanakan ibadah puasa. Ini suatu tradisi yang amat baik di Indonesia. Memaafkan setelah melaksanakan ibadah puasa, sehingga nantinya tujuan puasa itu kan takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa definisinya. Bukan takwa yang sekarang, Bapak Ibu. Zaman now itu sudah dilesetkan. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu takut sama istri tua. Bukan. Jadi takwa itu adalah takut kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan. Itu takwa. Tujuan puasa ini supaya menjadi orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu bisa jenengan cari nanti di Ali Imran 133 dan 134. Nanti ini PR ya, dilihat lah kalau yang punya yang punya terjemah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang takwa. Tanda-tanda orang takwa itu ada 3. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ketika kita sudah melakukan puasa menjadi orang takwa, ada 3 tanda-tandanya orang takwa. Ini perlu diingat. Ini saya boleh sedikit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Satu tanda-tanda. Mereka itu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Waktu lapang itu ya orang kaya, Bapak Ibu. Kalau di Bani Husain ini ya Haji Ismail lah, Haji Afifah itu yang bolak-balik pergi umroh itu. Bolak-balik. Ya tidak apa-apa itu, memang uang yang dibayar untuk umroh itu sama dengan fisabilillah. Tidak apa-apa. Tapi kalau boleh, ya cobalah diselingi. Tahun ini berangkat, tahun depan saya kasih anak yatim. Oh, nanti saya kasih bagi miskin. Oh, saya sumbangkan ke masjid. Tidak apa-apa. Kalau boleh, kalau setuju. Kalau enggak, ya umroh terus, tidak apa-apa silahkan. Kemudian bagi yang sempit, dorong. Orang sempit pun itu bisa menjadi orang kaya. Rezekinya sempit bisa jadi orang takwa. Contohnya begini, pendapatannya itu tiap bulan pas-pasan artinya orang pas-pasan. Untuk biaya belanja pas, untuk bayar anak sekolah pas. Kemudian untuk biaya lain-lain yang tidak terduga pas. Untuk naik haji umroh pas. Baik. Itu namanya kenapa? Ini namanya berkah, Pak Ibu. Berkah itu kan milik Allah, bukan milik siapa. Berkah itu milik Allah. Ziyadatul khair. Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah dapat. Kemudian kriteria berikutnya orang takwa adalah wal kadhimin al-ghaidh. Dia sanggup menahan marah ketika situasinya harus marah. Kalau situasi begini ya tidak mungkin marah, mungkin piring, mungkin sanak keluarga ya tidak mungkin marah. Tapi situasinya itu harus memungkinkan marah. Ini saya ambil contoh. Misal jenengan, kan banyak yang suami istri, saya. Jenengan itu misalnya pagi-pagi hobinya minum kopi. Kita dibuatkan kopi kepada istrinya. Dibuatkan kopi oleh istrinya. Kopi istimewa ya. Duduk di tempat yang santai, nunggu. Setelah itu disajikan oleh istri. Silakan, Mas. Begitu diminum, ternyata kopi itu rasanya asik. Ini umpama terjadi kepada keluarga kita, istri kita yang buat, kita marah nggak? Enggak. Oh bagus kalau marah. Ini tasawuf. Jangan ditiru. Kalau manusia biasa, manusiawi, tidak marah. Ini jurusannya tasawuf. Ini yang saya katakan yang marah. Paling tidak berudah. Bikin kopi kok rasanya asik. Paling tidak itu komennya begitu. Tapi ini ada contoh dari baginda Rasulullah
Siti Aisyah. Begitu disajikan, baginda Rasulullah, ternyata kopinya juga asin. Baginda Rasulullah tidak marah, Bapak Ibu, tidak marah, bahkan memanggil istrinya dengan penuh kasih sayang. Wahai Humairah yang kemerah-merahan hatinya. Coba, kalau di sini mungkin kepada istrinya, wahai sayangku, kan gitu ya, sayang, sayang. Itu tandanya suami istri yang sakinah mawaddah rahmah. Rahmat kalau dibuatkan kopi sama Lia mungkin ya gitu, kalau campur asin yang paling Rahmat pakai sayang, susu. Jadi baginda Rasul tidak marah, tapi memanggil Siti Aisyah dengan penuh kasih sayang. Lalu ilustrasinya bahasanya, wahai sayangku, kita senantiasa makan berdua, kita senantiasa hidup bersama, baik itu susah ataupun senang. Sayangku, mari kita nikmati kopi itu bersama. Mari itu bahasa. Ini bahasa yang aneh, istilahnya ya bahasa ya sepertinya seperti itu. Kemudian diminum oleh Aisyah. Kaget benar, seperti bagaikan di sahabat petir di siang hari. Kaget. Ya Allah, kenapa ya? Kok rasanya asin? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Aisyah langsung mohon maaf kepada Rasulullah. Ada tak istri yang begitu, Bapak Ibu? Saya tanya. Kalau istrinya salah langsung minta maaf, ada tak? Jawab, ada. Ada, bagus. Jangan itu malah nyalahkan. Oh, kamu tadi nyuruhnya buru-buru, tapi menyalahkan. Jadi sudah salah dan mengampuni kesalahan, malah orang lain yang disalahkan. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, ini yang penting. Yang terakhir, orang yang takwa itu adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, baik itu kecil, sedang, besar, kesalahan yang terang, kesalahan yang sama-sama. Ini kriterianya orang takwa. Jadi memaafkan, bukan minta maaf yang boleh, kita saling maaf, boleh, tapi derajatnya lebih tinggi orang yang berapa banyak orang minta maaf tapi tidak dimaafkan. Lalu ini termasuk orang yang takwa, memaafkan, baik besar kecil, salahnya tidak besar. Lah ini ada kasus. Ini ada kasus halal bihalal begini. Salaman, nanti kan salaman Pak ya, biasanya salaman bilang maaf ya lahir batin, dia bilang lahir batin, tapi kadang-kadang kenyataannya lahirnya tokoh, batinnya masih berubah. Karena ada situasi gini ya salaman aja lahir batin, tapi hatinya tidak batin. Saya beri contoh. Ada di kawan saya dulu di sekolah, saya disebut
bagus kan? Tapi perlu Fulan ketahui ya, apa itu? Bahwa istrimu pernah satu kamar di hotel dengan si A. Kasus ini kasusnya langsung bagaikan disambat petir, Pak. Kalau tadi si Aisyah bagaikan disambat petir, ini disambat petir yang 2 kali. Jawabnya apa? Kalau yang ini tidak saya maafkan. Jadi menurut jenengan gimana? Benar nggak? Si Fulan. Coba saya ingin anda sambil merasa. Istrinya pernah selingkuh dengan si A. Maafkan nggak? Tetap dimaafkan. Fulan bilang jawab, kalau yang ini tidak saya maafkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau secara syariat Islam harus dimaafkan. Kalau ingin jadi orang yang takwa, karena orang takwa itu kriteria yang tadi itu 3 yang terakhir adalah memaafkan. Kalau tidak memaafkan, ya berarti tidak menjadi orang takwa. Kalau tidak menjadi orang takwa, berarti tidak mendapat surga. Surganya enggak. Kan hemat. Kita memaafkan aja, kita tetap dapat surga. Jadi secara syariat maafkan aja kalau ada yang demikian. Maafkan. Perkara suami, wahai para suami, ketika terjadi demikian, ya sampean kawin lagi, tidak apa-apa. Fatihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ketawa Yunus. Jadi tidak ada lanjutannya ayat itu. Kawinlah, nikahilah olehmu wanita itu 2, 3, dan 4. Boleh laki-laki kawin 2, 3, 4 boleh. Tapi ayatnya dilanjutkan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Jika kamu tidak bisa berbuat adil, 1 aja. 1 aja dah kau urus, misalnya maunya 2. Kan terlalu ragu. Ya enggak, ya enggak. Ini ayat Al-Quran ini loh. Jangan ambil enaknya orang laki-laki. Oh saya boleh kawin 2, 3. Jangan diambil enaknya. Toh peringatan oh ini dia. Kalau udah bisa berbuat adil 1 aja. Jadi kembali asas dari hukum pernikahan itu monogami. Walaupun di BA saya kan kadang-kadang dimintai orang untuk merekom poligami. Syaratnya poligami itu 1, harus dapat izin dari istri 2. Tidak takwa tadi itu takut sama istri 2, tidak bisa ya. 1 harus dapat izin dari istri 2. Teken di tempat saya. Kemudian yang kedua, sago berlaku adil. Sebagaimana tadi, adil dalam hal uang belanja, adil dalam hal penghinaan. Saya mulai ya, bunuh orang kafir. Itu harus adil. Saya ingatkan, sama belum tentu adil. Nanti diurai sendiri. Kenapa saya mau ngomong? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, harus sanggup memberi nafkah. Jadi banyak yang di PA itu 60% orang cerai karena si laki-laki tidak memberi nafkah. Ya boleh memang. Boleh. Kalau kita baca surat nikah balikannya itu kan ada sikap taklik. Kalau 3 bulan berturut-turut laki-laki tidak menafkahi, boleh perempuan mengajukan gugat cerai kembali. Saya ulangi lagi,
sebetulnya momen kembali kita kepada kita. Baik tadi, halal bihalal, maaf memaafkan kesalahan. Sampai yang saya contohkan itu harus, sehingga kalau itu kita lakukan maka kita termasuk orang yang muttaqin, orang yang. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu. Ada season yang kedua. Sebentar aja. Saya minta